sang raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat-Nya Kau beri. Hatiku melompat bagimu, selamatku baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat-Nya Kau beri. Kakiku melompat bagimu, selamatku baru setiap pagi. Aduh, udah jam berapa ini? Aduh, udah telat ini. Sekolah minggu, aduh baru bangun lagi. Aduh, cuci muka aja deh. Teman-teman, sebelum ibadah harus mandi dan Mandi? gosok gigi. Aduh, Pakailah pakaian yang rapi dan yang bersih. Teman-teman, saat ibadah tidak main HP atau mainan yang lain ya. Teman-teman, saat ibadah jangan ngobrol dan nonton yang lain ya. Teman-teman, ikutilah ibadah dari awal sampai akhir. Jangan di-skip-skip ya. Teman-teman, ayo beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, sebelum kita beribadah, kita persiapkan hati dengan berdoa. Waktu pujian kita sama-sama nyanyi memuji Tuhan ya. Teman-teman, duduk tenang mendengar firman Tuhan. Halo anak-anak, langsung bergembira hari ini karena kita bisa ibadah hari ini ya. Saya percaya kita percaya ibadah itu adalah pertolongan dari Tuhan. Hari ini masih ada hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita nyanyiin lagu ya. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin harinya Tuhan bukan? Kita lagu hari Senin ya, hari Selasa dan semua harinya Tuhan ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Ya, adik-adik, kita
berdoa ya, berterima kasih kepada Tuhan. Ada hari ini bisa beribadah kepada Tuhan. Bisa beribadah kepada Tuhan ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa beribadah kepada Tuhan Yesus. Karena pertolongan Engkau ya Tuhan. Tuhan pimpin dari awal sampai akhirnya ya Tuhan. Tuhan juga ya Tuhan atur semuanya ya Tuhan. Wifi, internet ya Tuhan. Semuanya bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Biar anak-anak juga bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Dan Allah Roh Kudus bekerja tiap ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita bersyukur Tuhan Yesus udah datang ke dunia ya. Kalau kita sejak langsung bertemu Tuhan Yesus, hidup bersama Tuhan Yesus, aduh sungguh senangnya. Langsung juga harap anak-anak bisa senang sekali waktu kita hidup bersama Tuhan Yesus ya. Sejak Yesus di hatiku, kita nyanyiin ya. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Kita ulang lagi. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Ya, adik-adik langsung berharap adik-adik bisa bersukacita karena Tuhan ya. Waktu kita benar-benar senang, kita nggak tahan untuk menceritakan ke orang-orang lain ya. Jadi emang tugas kita ya menjadi saksi Tuhan. Makanya kita cari jiwa, tapi bersama Tuhan Yesus. Kita nyanyi cari jiwa bersama Yesus. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, bersama-sama. Tangkap adik-adik. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Oke adik-adik tunggu sebentar. Adik-adik belum ada yang berdiri ya. Adik-adik berdiri. Kita pakai gerakan kayak laut ya. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, bersama-sama. Tangkap adik-adik. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Ya, adik-adik kita bersyukur ya. Tuhan Yesus mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kita ya. Ya, kita nyanyi yuk betapa Tuhan mengisi kita ya. Tapi sebelum kita nyanyi, siapin persamaan ya. Persamaan ya, kita persamaan tidak sebanding jauh-jauh
jauh melebihi kasihnya Tuhan Yesus ya. Jadi siapa yang kita anak-anak adik-adik bisa pakai kaleng persembahan ya. Terus bisa QR code di sini ya. Bisa mami papi tolong transfer ke sini ya gitu ya. Adik-adik siapa persembahan dan kita nyanyi lagu ini ya. Kita siapkan hati kita untuk berdoa ya, untuk doa persembahan dan doa persembahan. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami agar dapat digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, ketemu lagi sama Lause Cuncun. Nah hari ini, di kebaktian hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam cerita firman Tuhan, yuk adik-adik kita berdoa dulu, kita masuk ke dalam doa, kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari Minggu ini kami boleh kembali berkumpul lewat sekolah Minggu online ya Tuhan. Hari ini kami mau beribadah, kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang datang melawat setiap anak-anak-Mu supaya firman-Mu yang boleh disampaikan, boleh dimengerti dan juga menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, dalam cerita hari ini Lause akan menceritakan tentang tema Roh Kudus yang dijanjikan. Pada suatu hari katanya ya, setelah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, para murid-murid dan orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus berada di dalam hari yang kelam adik-adik. Kelam itu menyedihkan, tidak menyenangkan gitu ya. Bukan saja mereka ada di dalam kondisi yang berduka adik-adik karena kehilangan Tuhan Yesus, orang yang sangat mereka sayangi, tetapi mereka juga kehilangan figur seorang pemimpin yang selama ini memberi arah kepada mereka. Di tengah kebingungan para murid adik-adik ya, mereka masih berkumpul di suatu tempat di Yerusalem. Tanpa kehadiran Tuhan Yesus, mereka belum tahu pasti apa yang harus mereka lakukan selanjutnya adik-adik. Biasanya Tuhan Yesus yang akan kasih pimpinan kepada mereka dan menentukan kemana mereka akan pergi melayani hari itu, kemana mereka akan memberitakan firman Tuhan setiap harinya. Bahkan mungkin sebagian dari mereka masih belum bisa percaya adik-adik apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Beberapa hari sebelumnya Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka dan para murid dengan kepercayaan mereka yakin bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang penuh kuasa yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka punya pemahaman yang salah tentang kekuasaan Tuhan Yesus. Tapi hari itu mereka harus menerima kenyataan pahit adik-adik. Bahwa Tuhan Yesus yang mereka percaya penuh kuasa ternyata beberapa hari lalu harus ditangkap tanpa perlawanan sedikit pun. Dan bahkan Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib adik-adik. Sebuah kematian di atas kayu salib adalah sebuah kematian yang sangat memalukan bagi orang-orang di zaman itu.
Memang Tuhan Yesus udah berkali-kali mengatakan bahwa hari itu akan datang adik-adik ya. Tuhan Yesus kasih tahu murid-muridnya berkali-kali. Tetapi mereka belum bisa betul-betul memahami, belum bisa betul-betul mengerti. Bahkan sampai hari di mana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, mereka belum mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa dia harus mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi mereka tidak percaya adik-adik. Hari itu adik-adik ya, mereka sedang berkumpul. Para murid-murid dan orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus sedang berkumpul di suatu tempat kota Yerusalem. Dalam kondisi yang sedih, bingung, dan mereka gak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya adik-adik. Dan dengan hati mereka yang begitu cemas adik-adik ya, mereka ketakutan. Mereka harus selalu memastikan bahwa pintu rumah mereka, tempat mereka menumpang itu harus selalu terkunci rapat. Kenapa adik-adik? Karena mereka takut adik-adik. Takut apa? Takut kalau prajurit Roma atau para pembenci Yesus, orang-orang yang membenci Yesus itu mencari mereka sebagai para pengikut Yesus. Dan mereka takut kalau orang-orang itu akan memberikan hukuman yang sama kepada mereka. Seperti hukuman yang dijatuhkan kepada Tuhan Yesus adik-adik. Dan di tengah semua kecemasan itu, di tengah semua ketakutan itu, di dalam ruangan yang pintunya selalu mereka pastikan harus terkunci rapat ya adik-adik ya. Tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka adik-adik ya. Dan Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Adik-adik kira-kira apa yang mereka rasakan? Tiba-tiba ruangan yang terkunci, tiba-tiba Tuhan Yesus ada di situ. Tuhan Yesus yang harusnya sudah mati, tapi tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka adik-adik. Alkitab mencatat betapa terkejutnya mereka saat itu dan mereka berpikir bahwa mereka melihat hantu adik-adik ya. Mereka kaget. Kan Tuhan Yesus sudah mati. Mereka nggak ingat Tuhan Yesus bilang bahwa Tuhan Yesus nanti akan bangkit. Tetapi mereka mengira bahwa yang mereka lihat di depan mereka itu adalah hantu adik-adik ya. Nah, sebelum kematiannya Tuhan Yesus memang udah berkali-kali mengatakan bahwa dia harus mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga adik-adik. Tetapi sepertinya para murid ini gak pernah sepenuhnya mengerti atau percaya terhadap perkataan Tuhan Yesus itu adik-adik ya. Sehingga mereka menjadi kaget. Lalu Tuhan Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Sambil berkata, kenapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu, kata Tuhan Yesus gitu ya. Lihat tanganku dan kakiku, aku sendiri ini. Aku ini Yesus, kata Tuhan Yesus gitu ya. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Tapi lihat, aku ada daging dan tulangnya. Tuhan Yesus memperbolehkan tubuhnya untuk dipegang oleh murid-muridnya supaya mereka tidak ketakutan lagi adik-adik ya. Nah, Alkitab menuliskan bahwa perasaan mereka bercampur aduk pada saat itu adik-adik ya. Antara sukacita dan kebingungan. Karena Tuhan Yesus kan harusnya udah mati, kenapa hari ini ada? Tapi di tengah ketakutan mereka juga merasa begitu sukacita orang yang mereka kasihi, pemimpin mereka selama ini ternyata ada lagi bersama-sama dengan mereka saat itu. Dan saat itu Tuhan Yesus mengingatkan mereka tentang apa yang telah ia katakan sebelumnya pada mereka. Tuhan Yesus mengatakan ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, kata Tuhan Yesus gitu ya. Kamu murid-murid adalah saksi yang melihat kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Jadi sehingga semua orang yang ada di ruangan itu pada saat itu mengerti bahwa tugas mereka saat itu belum selesai. Mereka adalah saksi dari suatu kejadian yang sangat besar, dari karya Allah yang sangat besar adik-adik. Saksi dari suatu karya keselamatan yang harus dibagikan, diberitakan kepada tiap orang, yang kata Tuhan Yesus harus dimulai dari kota Yerusalem. Mereka harus menjadi saksi di situ. Tapi Tuhan Yesus juga tahu adik-adik bahwa mereka adalah domba-domba yang ketakutan. Dan bahwa mereka belum sepenuhnya paham, belum sepenuhnya mengerti tentang semua itu. Sehingga Tuhan Yesus lalu mengatakan, dan aku, kata Tuhan Yesus ya, aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, yaitu kota Yerusalem ya adik-adik ya, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah adik-adik,
yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi adalah mereka akan menerima Roh Kudus adik-adik. Mereka akan menerima Roh Kudus, Roh penolong yang akan membantu mereka, memperlengkapi mereka cara hati dan pemahaman mereka sehingga mereka akan mampu menjalankan tugas sebagai seorang saksi seperti yang diminta oleh Tuhan Yesus. Nah, mungkin adik-adik masih bingung di sini. Roh Kudus itu memperlengkapi dengan cara apa sih? Langsung mau kutip sebuah perkataan Tuhan Yesus dari kitab Yohanes 16 ayat 8. Di situ langsung akan ambil dari kitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya adik-adik ya. Isinya kayak gini kira-kira adik-adik. Ketika Roh Penolong itu datang, Dia akan menyadarkan orang-orang di dunia bahwa pemikiran mereka salah tentang ketiga hal ini. Tentang dosa, tentang cara untuk menjadi orang yang benar di mata Allah, dan tentang pengadilan terakhir. Yang pertama, kata Tuhan Yesus, tentang dosa, Dia akan menyadarkan, Roh itu akan menyadarkan bahwa mereka berdosa kalau tidak sungguh-sungguh percaya kepadaku. Maksudnya kepada Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Lalu yang kedua, tentang cara menjadi orang yang benar di mata Allah. Pertama, menjadi orang yang benar di mata Allah karena aku pergi kepada Bapa dan kalian tidak melihat aku lagi. Roh penolong itu akan menyadarkan bahwa aku sudah membuka jalan sehingga manusia bisa menjadi benar di dalam pandangan Allah. Lalu yang ketiga tentang pengadilan terakhir. Dia akan menyadarkan orang-orang di dunia ini bahwa pengadilan terakhir pasti akan terjadi karena sekarang iblis penguasa dunia ini sudah dinyatakan bersalah. Nah itu yang dikutip sama Lause dari kitab Yohanes ya adik-adik ya. Dari sini kita bisa lihat, kita bisa ngerti adik-adik bahwa tanpa Roh Kudus manusia tidak akan pernah melihat kebenaran Injil dan apa yang menjadi maksud Tuhan yang sebenarnya. Dan kita semua sebetulnya memerlukan Roh Kudus. Sebab jika kita tidak memiliki Roh Kudus, jika kita tidak memiliki Roh Kudus adik-adik, kita tidak akan mengenal Tuhan secara benar. Kenapa? Karena kita hanya bisa mengenal Tuhan kita secara benar kalau Roh Tuhan sendiri yang datang dan memberitahukannya kepada kita, yaitu melalui Roh Kudus. Nah, sampai di sini cerita kita hari ini adik-adik, dan kita mau masuk ke ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita diambil dari kitab Yohanes 14 ayat 26. Ayo kita baca adik-adik ya. Ayatnya dari Yohanes 14 ayat 26. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita ulangi ya sekali lagi ya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Cerita kita sampai hari ini adik-adik, sampai di sini, mari kita tutup cerita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk satu firman-Mu yang sudah dibagikan kepada anak-anak tentang Roh Kudus. Biarlah kiranya Tuhan yang bekerja, firman Tuhan telah disampaikan. Biarlah Tuhan yang membantu supaya firman itu boleh dimengerti oleh setiap anak-anak-Mu dan menjadi berkat di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik udah dengar ya firman Tuhan ya. Kita berdoa supaya kita bukan hanya mendengar saja tapi pelaku firman ya adik-adik. Biar nama Tuhan Yesus ditinggikan gitu ya. Kan kita udah tahu ya harus nama Tuhan ditinggikan, bukan diri kita ditinggikan ya. Karena Yesus sudah datang ke dunia ya. Dia berkorban di kayu salib, dia dikuburkan ke dalam dunia mati tapi naik ke surga ya. Giliran kita meninggikan nama dia. Oke, kita nyanyi Lord I lift your name on high.
you in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to us to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Ulang lagi ya. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to us to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Ya. Adik-adik, kita bersyukur nanti ada doa berkat dari pendeta di gereja kami. Anak-anak sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa berkarya di dalam hidupmu, sehingga engkau semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan Allah Roh Kudus yang akan menolong engkau memahami kebenaran dan menghidupi kebenaran demi kemuliaan Allah Tritunggal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to us to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Sampai jumpa adik-adik. The Lord lift his countenance upon